Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku semua. Kembali lagi kita di mata pelajaran sejarah. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pemberontakan PKI Madiun. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini, anak-anakku dituntut untuk menganalisis tentang pemberontakan PKI Madiun. Tentang partai komunis ini, panjang ceritanya kalau saya mulai dari awal, tapi intinya dulu negara komunis termasuk Cina dan Uni Soviet itu sangat kuat, sehingga ada seorang tokoh di Indonesia yaitu Musso dan Amir Syarifuddin ingin menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu ancaman disintegrasi bangsa, ya. Nah, anak-anakku kan sudah ketahui bahwa ancaman disintegrasi bangsa itu adalah perpecahan suatu bangsa. Nah, kali ini kita akan membahas tentang PKI Madiun. Ancaman disintegrasi bangsa pada awal kemerdekaan itu banyak sekali. Ada PKI Madiun, DITII, APRA, PRRI Permesta, dan Andi Asis serta RMS. Nah, untuk pertemuan kali ini yang kita bahas adalah tentang PKI Madiun. Pemberontakan PKI Madiun ini dilatar belakangi setelah kembalinya musuh dari Uni Soviet dan upaya Amir Syarifuddin yang ingin menjatuhkan Kabinet Hatta pada saat itu. Kabinet Hatta pada saat itu dikenal dengan kabinet Presiden Insinyur Soekarno. Musso ingin merebut Indonesia dari tangan nasionalis sebagai sosialis komunis. Ingat, dulu Bung Karno menganut paham Nasakom, nasionalis, agamais, dan komunis. Nah, dia ingin merangkum ketiga tokoh tersebut. Nah, inilah cikal bakal juga menjadi celah bagi Musso dan Amir Syarifuddin ingin menjadikan Indonesia sebagai negara komunis karena dia adalah salah satu tokoh komunis. Nah, pada tanggal 26 Februari 1948 di Surakarta itu partai-partai yang berpaham komunis itu melebur dan menjadi FDR atau Front Demokrasi Rakyat yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin ini dia adalah penggerak tokoh komunis pada saat itu. Dia mengambil posisi sebagai oposisi dalam pemerintahan. Nah, anak-anakku semuanya, pada pemberontakan PKI Madiun ini, yaitu pada tanggal 18 September 1948, PKI berhasil merebut Madiun dan dia memproklamasikan, dia mengumumkan ya, Soviet Republik Indonesia. Sehingga pada tanggal 19 September 1948, PKI menguasai beberapa tempat, contohnya markas CPM Siliwangi, markas FPDT, STM, tangsi polisi, dan menangkap para perwira TNI Angkatan Darat, dan RRI dijadikan siaran propaganda PKI. Apa itu RRI? Itu Radio Republik Indonesia. Itu jadi siaran propaganda PKI pada saat itu. Nah, adapun upaya dalam penumpasan PKI ini yaitu untuk menumpas komunisme di Indonesia pada saat itu, dibentuklah Komando Operasi yang dipimpin oleh Ahmad Nasution sebagai Panglima Markas Besar Komando Jawa. Nah, dalam operasi penumpasan itu menghasilkan Musso tewas dan Amir Syarifuddin ditangkap di Grobongan Purwodadi. Nah, anak-anakku semua, jadi komunisme itu sudah ada sejak dulu yang ingin merongrong
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, belajar dengan giat agar mampu berkontribusi terhadap bangsa dan negara, agar menjadi orang yang selalu mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Marilah menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan agama Islam. Sekian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.